Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini aku agak kurang mood makan. Bahan-bahan makanan udah mulai pada habis. Bumbu terutama juga pada habis. Tapi saya memilih untuk bertahan, tidak terlalu sering keluar karena jujur aja saya lebih tidak nyaman, tidak merasa aman untuk keluar masuk sini. Ya. Tidak cukup merasa aman untuk keluar masuk sini. Saya memutuskan untuk bertahan walaupun kadang-kadang ada masa saya merasa saya perlu obat, saya perlu apa ya, resikonya kesehatan saya juga tetap dipertaruhkan gitu ya. Ini saya sebenarnya udah masukin ini dari tanggal 5. Ini cuman air panas, air dipanaskan terus tambahin garam, diaduk. Garamnya banyak ya, setengah dari satu pak kecil itu, dari satu pak garam itu sekitar 3/4-nya lah dari segini tuh ya. Jadi air panas diaduk dengan garam, cemplungin ini. Sebenarnya dari sarannya sih 14 harian sekitar itu, tapi saya pernah nyoba 10 hari juga ternyata udah asin. Dan tidak identik harus satu pak gitu dihabisin ternyata. Saya waktu itu ngabisin hampir satu pak kurang sih sebenarnya, agak di ini dikit gitu. Dikurangin dikit tapi tetap ternyata asin banget. Terlalu asin. Dan saya sebenarnya lebih suka tidak terlalu asin sebenarnya. Jadi ini teorinya 14 hari, 10 hari udah asin banget waktu itu. Dan tidak identik harus satu pak. Jadi secukupnya, sekira-kira aja, kira-kira cukup. Kalian suka asin ya tambahin agak banyak, tapi kalau nggak terlalu asin juga selain agak dikurangi, yang keduanya ya waktunya juga nggak terlalu panjang-panjang amat sih. Ini cukup digodok saja sih sebenarnya. Cukup digodok. Beberapa hari ini sebenarnya ada ini ya. Di tenggorokan itu baru ingat waktu saya belanja 10 hari yang lalu. Sebenarnya udah keingetan sebelum belanja juga, mungkin saya butuh obat-obatan dan ternyata saya luput beli apa, coba madu. Tenggorokan saya nggak enak. Udah lama sih ini, udah lama nggak enak tenggorokan. Kepikiran mau beli madu untuk diobati, cuman baru nggak setelah balik ke sini, aku sepertinya ada yang miss deh. Dan dijalanin hari-hari baru ingat ya saya butuh madu. Untuk keluar lagi enggak deh, saya kalau udah masuk ke sini nggak penting-penting amat, nggak gimana-gimana, lebih baik jangan, karena saya nggak merasa aman, tidak merasa nyaman keluar masuk daerah sini. Apalagi sekarang lagi nggak banyak orang yang ada pengganggu. Jadi ya berapa malam ini sebenarnya saya dimanapun suka ada aja yang kepo ya, yang tiap malam tuh suka ada aja laki-laki memastikan apakah saya udah tidur atau belum. Itu dimanapun itu saya ada, itu dimanapun saya ngontrak itu pokoknya belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini selalu seperti itu, dan mungkin tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu juga gitu. Udah lama sih, sering banget. Tiap kali saya pindah kontrakan ada aja yang laki-laki yang kepo, yang tiap malam tuh apa nongkrongin kita, terutama nongkrongin saya sih terutama. Jadi suka mastiin ini udah tidur belum, aduh astagfirullahaladzim, nggak banget deh pokoknya nggak banget. Makanya aduh ya Allah, semalam juga ya gitu suka ada dengar suaranya sih, padahal semalam aku tidur jam 11-an, nggak bisa tidur, ditidurin nggak bisa tidur, bisa lebih dari jam 11 itu, karena jam 11-an juga aku masih ya Allah kok nggak bisa tidur ya, kenapa ya, udah baringan, udah baringan, cuman ya gitu nggak bisa tidur. Ya Allah, tidur sebentar ada suara dengar di luar, cekakakan laki-laki ngomong sesuatu lah pokoknya, aku tahu, tapi ya memang tujuannya untuk mengganggu, ya biarin aja lah, urusan mereka. Oke. Dimanapun ya, jadi bukan hanya di sini, saya memang suka dikepoin sama laki-laki sih. Kita buka aja deh, saya udah siapin airnya sih sebenarnya. Nih air di sini ya, sambil digodok aja lah, kita nyalain ininya, dimasukin ke sana.
masih aduh saya otaknya tuh kayaknya udah panas ya. Biasanya panas sih, saya masukin udah panas begitu, tapi ini masih dingin. Masih belum panas sih. Identiknya udah panas. Cuman ini belum panas, baru ngeh. Ya udah digoreng gitu aja sih, sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Ya, jadi dia itu mengambang ya, karena ada garam tuh. Mengambang begini. Tuh. Oke, sudah gelas terakhir. Ya, cukup nggak sih? Kayaknya cukup deh. Ih, udah anget. Ini bakalan meluber nih kalau udah kayak gini nih, kalau mendidih meluber. Jadi harus diperhatikan. Itu nggak tahu deh. Bagusnya sih tidak terlalu lama nyetok ya, untuk terlalu jangka panjang. Kalau bisa waktunya jangan terlalu lama. Tapi ya gimana lagi, daripada saya tidak merasa aman, was-was terus keluar masuk itu dikepoin. Jangankan keluar masuk, di dalam aja suka dikepoin. Saya di dalam tetap gitu kan, yang di luar aduh nggak banget deh pokoknya. Jadi daripada ya nggak enak lah, gimana rasanya. Jadi kadang-kadang saya tahu sih suka ada yang ngikutin kalau saya lagi keluar, lagi dengan teman misalnya lagi nongkrong di mana, suka ada aja yang nyamperin, yang gelagatnya itu kayak yang ya gimana lah, kayak ngepoin kita. Kalau temanku sih, si Okta terutama ya, ngeh banget dia. Kalau Okta sih ngeh banget, kerasa nggak ada sesuatu. Aku kadang dengan Okta itu lebih enak sih. Okta itu tipe yang cerdas sebenarnya, cepet nangkep sih orangnya. Jadi kalau ada sesuatu, makanya kalau temen aku sama aku jalan nih dengan siapapun, kadang ada yang aku kasih tahu, kadang enggak. Cuman kadang ada yang ketika aku kasih tahu ya. Jadi bukan cuma 1-2 gitu, enggak cuma 1-2 orang sih yang kayak gitu ke gue gitu. Jadi inget ya, bukan cuma lu doang gitu sebenarnya. Jadi ada beberapa lah, ada beberapa pokoknya. Jadi ya gitu deh ya, tidak nyaman dan tidak merasa aman sih, itu yang saya rasakan. Ini udah mulai mendidih. Lihat lucunya, gelembung-gelembung berasa di kawah. Jadi inget kapan gue bisa jalan-jalan ya, serasa di alam ya gitu tuh lah. Pokoknya hari ini temanya asin dan asin, karena saya udah mulai minim. Terus ini cumi asin, saya sengaja sediakan ini, deketin supaya cuci tangannya tidak malas harus ke kamar mandi ya, dideketin saja akhirnya. Lagi pula saya harus makan telur asin. Saya harus bikin dulu ya. Telur asin sudah dilihatin tadi kan sebenarnya. Saya suka kependem suaranya dan suka jatuh karena memang kondisinya agak di sebelah gitu ya, agak di pinggir gitu. Ya ampun, telur asin. Ya gimana nih sampahnya? Ada nggak buat sampah? Oke, kayaknya nggak terlalu gimana ya. Ke bawah loh ininya, dagingnya pas dibuka gitu. Sebenarnya saya kepikiran untuk saum, karena stok kan makin lama makin menipis. Pikiran untuk saum, sekarang aja kondisinya lagi tidak fit, kurang fit gitu. Saya pikir bahayalah nanti, karena bener-bener yang sekarang tuh yang harus dijaga adalah vitalitas ya.
berusaha untuk tidak sakit itu, nggak sakit aja udah sangat untung gitu loh, udah sangat luar biasa. Karena memang nggak bagus lah, pokoknya jangan sampai sakit, itu aja sih, sekecil apapun jangan sampai sakit. Dan sekarang masalahnya kondisiku lagi kurang begitu fit beberapa hari ini sih sebenarnya, karena saya berusaha untuk menjaga. Karena itu saya ringan-ringan aja sih melakukan aktivitas untuk mengurangi kebosanan juga. Tapi kalau udah mulai, aduh jangan terlalu capek gitu, aku mulai berhenti tuh. Kalau udah mulai mikir kayaknya ini udah mulai ini nggak bagus gitu kondisinya. Yang bikin ini stres ya, yang bikin cepet sakit penyakit itu stres, capek itu stres pikiran sih. Ini aja sih, saya sengaja tadi nggak terlalu dibanyakin kerupuk, telur asin, sama ikan asin. Oh iya, sebentar. Ada satu lagi yang sebenarnya ini sangat perlu sekali. Saya butuh banget dia. Ini sebenarnya sambal lenca, tinggal dikit bikinnya kemarin sebenarnya. Bedanya dengan sambal terasi harus banyak kalau sambal terasi ya. Ini sambal lenca ini karena strong banget rasanya, pakai kencur. Jadi lenca tahu kan yang kecil-kecil gitu, kayak apa ya, takoka, macam takoka, tapi lenca itu beda dengan takoka sih sebenarnya. Kita dikit aja, dan ini udah strong banget sih rasanya. Kalau sambal terasi itu harus banyak banget ya. Kalau sedikit segini agak kurang kalau sambal terasi. Tapi kalau ini berhubung. Kita coba ya, berhubung strong banget rasa kencurnya. Ini identik dengan kencur. Apa sih namanya, lupa, saya pernah bikin. Bukan ulu ketuk lenca ya, bukan. Namanya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Ininya dikit sih putuhnya. Karena kuat banget rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih enak, walaupun bikinnya kemarin masih enak. Ini enak deh. Ya Allah, asin. Ini asin. Jadi temanya hari ini lauk asin. Gimana loh? Ini baru goreng loh. Kurang minyak sih pada saat ngegorengnya, karena saya lagi minimalisir minyak. Kita coba pakai asinnya ya. Ikan asin. Aduh, jangan terlalu banyak kalau pakai ikan asin. Nanti keasinan. Segini cukup. Pakai nasinya, pakai sambalnya. Segini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya strong. Tadi dia nggak nafsu makan, tapi enak banget ini. Kita tuntaskan. Udah kenyang sekarang, udah mulai kenyang. Pas lah, cukup kenyang malah. Tinggal dikit lagi ya. Kacau dietku cuy, nggak bisa. Masih suka makan gula. Kan memang aku suka manis justru. Aduh, harus digado lagi. Tinggal dikit. Emang harusnya pakai nasi. Asin. Ini enak.
apa ya namanya tuh, bukan pelecing ya, ada di video sudah ada, cuman mungkin lain kali akan dilihatin lagi ya, kadang-kadang kalian kan nggak lihat apa, kelewat gitu. Ini enak banget sambelnya, sederhana aja sih. Kencur bawa, nggak pakai bawang, kencur, cabe, gula, garam, terasi, kalau nggak salah cuman itu ya, cuman itu. Bismillahirrahmanirrahim, habisin. Dan ini paling enak, selalu disisakan yang terakhir. Kalau mulai menjelang akhir nggak ada banyak pilihan, mulai nggak sehat menunya, nikmati aja. Saya sebenarnya suka telur, kalau bisa digado terus, bisa jadi sehari bisa seperempat atau setengah kilo juga mampu aja ya, kalau telur direbus doang gitu. Bisulan. Telur jadi nantinya terlalu banyak protein juga nggak bagus ya, segala sesuatu yang berlebihan pasti efeknya negatif. Itu pun telur emang bagus, tapi kalau terlalu berlebihan tuying bisul, tuying dirawat, nggak tahu apa yang timbul nanti. Sudah habis, sudah saya bersihkan. Saya sengaja nyisain kopi tadinya ini kan belum matang, jadi saya otomatis harus masak dulu. Nah ini duluan saya bikin kopi, tapi karena apa ya, masih kosong perut, aku pikir aku perlu sesuatu yang nyegerin badan gitu. Aku kepikiran bikin kopi, ya udah bikin kopi. Cuman aku kalau habis makan kadang-kadang kalau nggak kepedesan agak nggak enak di mulut ya, kayak enak gimana gitu. Tapi nggak terlalu sih sekarang, tapi tetap saya sisain. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman 1, 2, 3 sendokan lah paling, biasanya untuk menghilangkan pagi-pagi belum makan nasi, butuh sesuatu energi yang baru, nyegerin mata. Saya paling nyendok 2, 3 sendokan, udah gitu tinggalin karena memang harus makan dulu. Nungguin ini matang, udah matang semua, makan baru deh sekarang dinikmatin tuh kan. Sekalian ngilangin rasa enak, sekalian ngilangin ya gitu lah, seger, ngilangin yang enak-enak, terutama sih biasanya nyegerin mata. Kalau biasanya kalau cuma nyicip doang untuk kayak ada yang pengen sesuatu yang harus masuk gitu, aku awalan itu tapi ya cuma 3 sendokan lah paling, sengaja disisain karena memang benar-benar harus makan dulu. Dan fungsinya kenapa saya tetap nyediain itu, sehabis makan enak, suka ada rasa-rasa nggak nyaman, kurang nyaman, enggak sih, enak banget sih, enggak, bisa aja pakai air putih, tapi itu sangat membantu sih rasa manis itu. Saya suka manis sih sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi Ramadan, ini tanggal 15.